di Masamba itu hujan sedikit pun itu panik satu Luwu Utara. Serius? Itu panik sampai sekarang. Ketika masih akan ada longsor-longsor yang akan terjadi, ya bisa saja satu Luwu Utara tenggelam. Punya efek kah pilkada ini dengan kondisi yang sedang ditimpa oleh masyarakat ini, bencana ini? Ya kalau kasarnya saya bilang, kalau sekarang masih ada orang yang anggap bencana itu masih dimanfaatkan untuk dipolitisi, itu betul-betul orang yang sangat kejam menurut saya. Ya karena di Masamba ketika kita minta bantuan, ada yang bilang, ini jika kau tusuk gitu. Are you ready? Alright baby, time is yours. Masker. Tita, salah satu yang saya ketahui ketika kemudian ada banjir seperti ini, kan luar biasa, positifnya adalah semua orang peduli. Karakter manusia Indonesia itu kelihatan. Orang semua membantu Mama Samba, sampai yang bukan orang Sulawesi pun ikut membantu. Ini adalah sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Namun pada saat begini juga itu rawan konflik. Karena orang sudah kehilangan rumah. Iya. Tanpa kejelasan kapan kita bisa kembali ke rumah, atau kapan kita dapat tempat tinggal. Di sisi lain juga ya nggak tahu kerjaan apa yang bisa, ditambah lagi saya dapat informasi bahwa ada yang meninggal di tenda. Iya. Ini pasti konfliknya sangat luar biasa. Saya tidak bisa ngobrol atau ngomong berpendapat karena saya bukan orang di situ. Saya minta Tita boleh bagaimana kondisi konflik yang ada di Masamba? Orang konflik soal apa sih? Di saat suasana musibah atau dalam tahap pemulihan bencana ini? Di sisi lain, Luwu Utara Masamba sudah terpilih menjadi orang-orang kuat. Karena hanya di daerah Luwu Utara masyarakatnya ditegur Sang Ilahi bahwa yang terpilih menjadi orang kuat adalah orang Luwu Utara. Di situ kita bisa belajar. Masamba di Luwu Utara jadikan contoh untuk daerah lain. Bahwa we lose our home, yes, we lose our family, tapi kami tidak kehilangan masa depan. Karena luar biasanya banyak sekali orang yang hand in hand membantu each other, bantuan mulai dari antar kabupaten bahkan lintas provinsi itu masuk untuk membantu Luwu Utara. Nah, tapi di sisi lain bantuan-bantuan logistik itu mungkin hanya bermanfaat beberapa minggu. Tapi kan kita pikir jangka panjangnya. Iya. Mereka kehilangan rumah, termasuk saya kehilangan rumah. Kita berpikir, mungkin saya ya masih muda, masih bisa cari rezeki untuk membangun rumah. Tapi orang-orang di dekat rumah saya yang ada yang hanya numpang di tanah orang, rumahnya hanya kayu, ya tidak tahu mau buat apa lagi. Nah, jadi di sini kami setelah merasakan 3 minggu melewati banjir berpikir, what should we do gitu kan? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Dan kembali lagi kami, bukan hanya kami ya, mungkin beberapa orang hanya bergantung kepada pemerintah, hanya bergantung kepada orang-orang yang mempunyai kebijakan, orang-orang yang dermawan, bahwa kami tidak hanya butuh logistik, kami juga butuh rumah gitu ke depannya. Kami juga butuh rumah. Kami juga butuh lahan untuk kembali bekerja, karena kan notabene orang yang terkena dampak banjir kan mereka adalah petani. Nah, sedangkan rumahnya hanyut, sawahnya hanyut, kebunnya tenggelam gitu. Tapi saya lihat pemerintah sudah melakukan kerja-kerja untuk itu. Ya memang pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya pembenahan. Cuman dalam hal ini saya secara pribadi yang mungkin korban, mungkin saya tidak terlalu tergantung dengan bantuan pemerintah. Cuman untuk orang-orang lain kan pasti tergantung. Tapi saya korban, bahkan 6 kakak di keluarga saya masih sangat berpikir bahwa mekanisme bantuan yang akan dikeluarkan pemerintah ini masih tumpang tindih. Dalam hal ini yang saya maksud bahwa ada berita kemarin bahwa yang rumahnya rusak akan diberikan bantuan dengan kategori rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Cuman
masih belum ada kejelasan yang real dari pemerintah setempat. Dalam hal ini mungkin Pak Desa yang akan sosialisasi tidak pernah melakukan sosialisasi langsung face to face talking ataukah mengadakan sosialisasi secara umum di ruang terbuka kepada masyarakat yang terdampak bahwa real akan ada bantuan dari pemerintah. Karena saya saja tidak pernah mendengar langsung dari pemerintah setempat bahwa memang kita akan diberikan bantuan. Ya, beritanya hanya sekedar keluar seperti itu. Cuman kan bagaimana dengan masyarakat yang HP-nya hilang? Bagaimana dengan orang tua kita yang memang tidak tahu apa-apa sama sekali? Jadi mereka tinggal di tenda, tidak mencari rumah saudara, tidak mencari rumah keluarga untuk sementara tinggal, karena mereka yakin dan berharap bahwa memang akan ada bantuan dari pemerintah. Tapi buktinya sampai sekarang menurut saya masih tumpang tindih, karena saya sendiri belum ada kejelasan yang real bahwa memang kita akan dapat bantuan. Sorry Tita, tumpang tindih ini maksudnya gimana Tita? Apakah tidak jelas tolak ukurnya, tidak jelas penilaiannya, atau hanya masih sekedar wacana yang dimaksud dengan tumpang tindih ini? Masih hanya sekedar wacana dan tidak jelas. Ya wajar dong Tita, kan kita masih baru saja. Iya. Baru kurang lebih sebulan kita ini. Kalau saya berada pada posisi pemerintah ya wajar dong. Sabar kita. dan memang hal ini tidak mudah karena kan ada ribuan bangunan, ribuan masyarakat yang akan didata. Cuman kenapa tidak ya, paling tidak jangan buat kami berharap penuh gitu ke pemerintah. Kalau memang tidak ada ya ngomong tidak ada, kalau memang ada ya datang ke kami, tanyakan ke kami satu-satu bahwa akan ada bantuan seperti ini, akan ada pembagian bantuan seperti ini, mekanismenya seperti ini, kriterianya seperti ini, biar kita tahu sampai di mana kami akan berusaha gitu. Tapi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi dan mungkin terjadi di daerah lain, tapi kalau saya pribadi nggak pernah dengar. Pernah dengar. Tapi selama ini sudah ada pendataan, cuman kan ya. Kalau orang Masamba bilang itu bilang ada kalau ada. Itu dibilang ada kalau ada. Begitu. Dan yang faktanya kemarin bukan saya ternyata ya di Masamba bukan cuman saya yang merasa tidak ada kejelasan sama sekali. Buktinya kemarin ada perwakilan dari masyarakat korban banjir yang mengadakan demonstran ke pemerintah untuk meminta kejelasan. Itu real ya? Itu real adanya. Itu bukan real. Ditunggangi. Tidak ditunggangi. Menurut saya tidak ditunggangi karena yang mengkritik ke pemerintah itu orang yang korban bencana, dan mereka mewakili sedihnya, pedihnya dan butuh kejelasannya korban kepada pemerintah bahwa kami butuh kejelasan gitu ya. Sampai kapan kami akan hidup di tenda gitu. Karena kalau kita baca di media, di Instagram, apa segala macam, itu sampai-sampai diposting Pak Gubernur bahwa hunian sementara Huntara itu sudah terbangun, dibantu oleh TNI dan sebagainya. Nah, ini artinya juga sudah ada titik terang, Tita. Sudah ada titik terang, cuman kan hunian yang di daerah saya yang dibangun yang awalnya katanya 400 unit, in fact hanya 100 unit yang akan dibuat. Seriously? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin kedepannya akan dicarikan lagi. Yang susah apa sih sebenarnya? Lahan ya? Lahan kayaknya. Dan untuk bangun 400 unit kan itu bukan lahan yang kecil, dan itu mungkin yang jadi kesusahannya pemerintah sekarang gitu. Wow, ini masalah berat sekali yang dihadapi oleh kampungnya Kakak Tita. Memang benar adanya yang kemudian bukan beredar sih sebenarnya, yang menjadi konsumsi publik bahwa fix penyebab banjir bandang Luwu Utara adalah karena alih fungsi lahan. Kalau saya ya? Iya. Kalau saya itu benar. Benar. Bukan berarti fungsi lahan yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu real penyebabnya, ditambah dengan kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, step by step, day by day, dari kecil ditambah dari kecil menjadi besar. Itu kan ada 420 titik banjir kan? 420 titik banjir. Titik banjir, sorry. Titik longsor. Di pegunungan itu, di hulu hutan. Di hulu hutan itu. Di hulu hutan memang jaraknya hulu hutan ke perkebunan rakyat itu agak jauh, mungkin 10 kilo. Cuman kan kalau di atas sudah botak, itu kan memang mungkin ya karena derasnya hujan kan. Iya. Makanya longsor kecil-kecilan. Itu kan saya bilang kecil-kecilan, tapi kalau dia berdekatan dan dalam jumlah banyak itu kan bisa menjadi besar, gitu ya. Ditambah di bawah di perkebunan rakyat, di dekat daerah rakyat sudah gundul, sudah pembukaan lahan, ya itu kan dia akan mudahnya tumpah turun ke bawah.
memang yang terjadi longsor bukan di dekat perkebunan rakyat, memang bukan. Cuman kan dorongan dari atas kan, dan sudah ada jalur untuk turun ke bawah kan, sudah tidak kuat di bawah gitu, makanya dia plong turun ke bawah. Itu ya memang bencana alam sih menurut saya kan. Kebanyakan memang orang bilang bahwa ini murni bencana alam. Ya, memang bencana alam, dan memang yang terjadi longsor itu bukan di daerah yang fungsi alih fungsi lahan, cuman kan ya itu ya tadi saya bilang, longsornya kecil-kecil 420 tapi dalam bentuk kecil, tapi kalau dia sudah disatukan itu kan bisa menjadi besar dan bisa dibilang mamanya, ibunya dari si banjir ini kan. Longsor ini, ya, ibunya dari longsor. Kan orang bilang, kecil-kecil aja longsornya, bukan itu titik longsornya yang besar. Nah, titik longsor yang besar ini kan berpengaruh juga kan, dari si longsor yang kecil-kecil itu. Luwu Utara juga sama dengan daerah-daerah lain bahwa sebentar lagi akan melaksanakan yang namanya tahapan pilkada. Tentu punya efek kah pilkada ini dengan kondisi yang sedang ditimpa oleh masyarakat ini, bencana ini? Ya kalau kasarnya saya bilang, kalau sekarang masih ada orang yang anggap bencana itu masih dia manfaatkan untuk dipolitisi, itu betul-betul orang yang sangat kejam menurut saya. Ketika kemanusiaan disatukan dengan politis, itu betul-betul sangat kejam. Dan mungkin beberapa orang masih memanfaatkan keadaan kan. Siapa yang memanfaatkan keadaan? Ya mungkin maksud saya mungkin pasti ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan gitu, memanfaatkan momen. Ya karena di Masamba ketika kita minta bantuan, ada yang bilang ini jika kau tusuk gitu. Ketika kita minta bantuan di salah satu orangnya kandidat kan. Dan ini bukan hoax ya. Wow. Ini baru saya tahu ini. Alami. Tidak, Anda akan diberikan bantuan kalau ditusuk, dipilih si dicoblos, itu. dipilih. Jadi menurut saya antara kemanusiaan dan politik, dan itu masih terjadi. Mas saya begini Tita, dengan kondisi musibah bencana banjir bandang di Masamba ini, dengan datangnya juga peristiwa politik tanggal 9 Desember, tepat itu barang karena akan ada proses pemilihan pemimpin bupati. Tepatkah itu atau justru tidak usah dulu pemilihan, kita fokus pada kemanusiaan saja dulu? Kalau tidak tepat memang. Kalau saya tepat. Kenapa? Ini seorang duta wisata loh. Saya tidak pernah meragukan kecerdasannya Tita. Mengapa Tita katakan tepat? Karena ini sudah teguran. Sehingga momen pilkada menjadi salah satu solusi. Iya, ketika mungkin orang lain yang handle, akan jauh lebih. Luwu Utara akan baik-baik saja. Seperti kalimat awal yang disampaikan Tita di awal tadi ketika buka podcast ini. Bagaimana kabarnya Tita? Luwu Utara. Bagaimana kabarnya Luwu Utara? Luwu Utara tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Baik secara fisik maupun non fisik. Fisiknya ya karena banyaknya fasilitas yang mungkin tidak bisa terfungsikan dan sebagainya, rusak dan sebagainya. Totalnya tadi kurang lebih 8 triliun. 8 triliun. Kurang lebih plus minus 8 triliun. Karena sekali lagi saya kurang tahu ya, karena tentu kan kebijakan pusat ini bahwa memang akan ada pilkada serentak tanggal 9 Desember. Pendaftaran September. Dan ini saya kira kita tidak mungkin, saya kurang tahu masyarakat Luwu Utara ya, apakah tabu berbicara politik ketika dalam suasana seperti ini, atau justru terang-terangan atau segala macam. Itu seperti apa tentu kakak Tita yang jauh lebih pahami. Namun yang saya tangkap dari Tita tadi bahwa ada musibah, untung ada pilkada. Di sini saatnya. Kurang lebih begitu yang saya tangkap Tita. Benarkah penangkapanku ini? Gimana Kak? Gimana Kak? Nah, tanya orang di sebelahnya.
Iya karena menarik Tita. Saya kira saya sama Tita ya, saya kira satu generasi lah, milenial kita Iya. ini. Ya notabene jumlah kita hari ini banyak Tita. Ada yang mengatakan bahwa young today is leader tomorrow. Pemimpin hari ini, pemuda hari ini pemimpin besok. Namun hari ini banyak milenial yang bersuara, bukan pemimpin besok, pemimpin hari ini. Persoalan usia saya kira tidak menjadi terlalu tolak ukur. Tapi bagaimana jiwanya, bagaimana semangatnya, maksud saya tidak mesti mungkin anak muda yang jadi pemimpin, tapi anak muda yang mendorong. Kan seperti itu kira-kira. Jangan lagi katakan anak muda pemimpin besok. Hancur baru kita disuruh. Kenapa tidak dari sekarang? Jumlah milenial di Masamba saya kira luar biasa. Tita adalah salah satunya orang yang berprestasi di sana. Tabukah teman-teman anak muda di sana untuk kemudian berbicara politik, berbicara kontestasi, proses kaderisasi, proses regenerasi kepemimpinan yang ada di Kabupaten Luwu Utara? Ya kalau saya pribadi melihat kondisi Luwu Utara sekarang, saya katakan lagi bahwa ini sudah teguran gitu. Ini sudah teguran dari awal, dari beberapa tahun yang lalu sudah banyak sekali pihak yang meneliti bahwa Luwu Utara itu kedepannya akan terjadi banjir bandang gitu. Dan di sini kita bisa lihat apa sebenarnya dari kemarin pemerintah lakukan. Saya tidak menyalahkan pemerintah secara keseluruhan. Baik. Tetapi kan faktanya pemerintah yang memegang kebijakan, pemerintah yang tahu betul seperti apa Luwu Utara, gitu kan? Power ada di dia. Power ada di dia, kekuatan ada di dia. Gitu. Anggaran ada di dia. Meskipun saya berbusa-busa memberikan kritik, tapi kebijakan tidak ada di tangan saya, gitu kan? Kebijakan ada di tangan mereka. Tapi kritik itu perlu, Tita. Betul, kritik itu perlu. Dan saya ya jujur baru tahu bahwa ternyata dari kemarin memang sudah ada teguran gitu kan, sudah ada teguran dari berbagai pihak bahwa akan terjadi banjir bandang. Tapi faktanya dari beberapa bulan yang lalu bencana terjadi, loh kok hanya dilihat-lihat saja gitu kan? Sebelum banjir bandang itu? Sebelum banjir bandang, yang saya bilang tadi hanya banjir-banjir kecil. Bisa dibilang kecil, kadang juga sedang oke. Gitu. Apa sebenarnya pemerintah yang lakukan dan apa sebenarnya yang terjadi gitu kan? Masa skala pemerintah hanya dengan gerakan 1000 karung gitu kan? Menurut saya itu hal-hal yang tidak ada gunanya gitu kan. Masa skala bupati, skala pemerintah hanya bisa membendung banjir dengan gerakan 1000 karung. Harusnya kan ya dari 2017 itu masih ada range waktu beberapa tahun. Betul. Itu sudah bisa dianggarkan, sudah bisa dilakukan, diantisipasi, bisa diberikan proyek gitu kan untuk pembuatan tanggul atau apalah. Pernahkah ada rilis pemerintah bahwa penyebab banjir dari Luwu Utara ini, Masamba ini pernah ada penyampaian itu? Penyebab banjir utama? Ya mereka hanya bilang bahwa ini murni bencana alam. Murni bencana, dan sampai sekarang katanya ya masih diteliti dan kami korban menunggu rilisan resmi apa sebenarnya yang terjadi. Bukan hanya pihak-pihaknya mereka yang berasumsi. Menurut saya mereka tidak punya hak untuk mengeluarkan rilis bahwa ini sebenarnya penyebab yang terjadi. Kami butuh profesor, kami butuh orang-orang yang betul hebat dan orang yang memang pekerjaannya di situ bahwa sebenarnya Luwu Utara terjadi banjir ya karena ini gitu. Kalau hanya sekedar dari orang-orang yang menurut saya tidak punya hak kompeten dan kapasitas, masalah itu ya bisa dibilang itu berita hoax gitu kan. Butuh profesor. Gubernur kita ini profesor ahli hutan. Kenapa ketawa Tita? Ya Bapak izin. Semoga Bapak mendengar pesan saya bahwa kami korban di Luwu Utara memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Semoga Bapak segera mengeluarkan rilis apa sebenarnya, dan kami tidak akan lupa. Kami yang kehilangan rumah, kami yang kehilangan keluarga, kami yang kehilangan pekerjaan, tidak akan melupakan apa sebenarnya yang terjadi di daerah kami yang dari kecil kami hidup, dari nenek moyang kami hidup di situ. Pesan itu disampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan. Semoga segera keluar.
penyebab yang terjadi. Dan Kenapa bukan ke Ibu Bupati? karena dia gubernur kan, Karena Prof. Nurdin Abdullah adalah gubernur. Artinya wewenang itu tidak bisa dilakukan oleh seorang bupati? Bisa, cuman kan faktanya setelah 30 hari ya tidak ada berita rilis. Saya nggak tahu kalau memang butuh waktu yang lama, masa sampai selama 30 hari ini kami belum ada kejelasan sama sekali. Kejelasan sama sekali. Jangan bilang hanya karena bantuan masuk banyak, Ya. kami dikasih, mungkin kedepannya kami dikasih rumah, kami dikasih apa, tapi penyebab terjadinya kenangan kami selama tinggal di situ tidak akan pernah kami lupa gitu. Dan hari ini, mulai 13 Juli sampai dengan hari ini, apa yang menjadi luka di masyarakat Kabupaten Luwu Utara, khususnya Masamba, baik itu proses penanganan dan sebagainya, itu masih ada, akan membekas. Ketika penanganannya ini keliru atau kurang baik, itu akan menjadi catatan tersendiri buat masyarakat rakyat Masamba. Betul. Karena ternyata saya kira ini memang dampaknya baru tahun ini 2020, ternyata sudah ada warning memang. Sudah ada dari beberapa ahli-ahli kita. yang mengatakan. Saya baru tahu info itu, Kakak Tita. Saya juga baru tahu. Baru tahu Saya juga. baru setelah banjir ini bahwa ternyata Luwu Utara tidak akan baik-baik saja gitu. Seumpama Tita 2020 tanggal 13 Juli kemarin tidak ada banjir, seperti biasa daerah-daerah lain, sebenarnya yang terjadi di Masamba akan seperti apa? Bertambahkah gedung-gedung? Ya pasti. Kalau tidak ada banjir ya, normal dan sebagainya. Apa yang akan terjadi di Masamba hari ini? Bukan hari ini, mungkin beberapa tahun akan lebih besar dampaknya lagi. Untung saja masih bukan untung saja ya. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah tidak tenggelam satu Luwu Utara. Karena dari faktanya dari 400 titik longsor itu, ketika masih akan ada longsor-longsor yang akan terjadi, ya bisa saja satu Luwu Utara tenggelam. Wow. Satu Luwu Utara tenggelam. Makanya tadi Kak Rizal bilang ini bukan teguran untuk Luwu Utara saja, tapi untuk daerah lain yang punya. Ya kalau memang please, kalau memang ada alih fungsi lahan, rakyat tahu, kemudian ada penebangan ilegal, itu harusnya segera ditangani. Ya karena dampaknya akan sangat luar biasa. Akan sangat kejam, alam akan marah. Kakak Tita, saya mencoba mengabsen daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang rawan kena musibah, terutama banjir. Kita sudah tahu Jeneponto, hampir tiap tahun. Bantaeng kemarin yang selama kurang lebih 10 tahun tidak pernah terdengar banjir, tiba-tiba banjir juga kan, Bantaeng sebelum Masamba. Kabupaten Luwu baru pernah, Maros. Itu daerah-daerah yang cukup rawan. Parepare kemarin juga sempat, Pindrang. Artinya Sulawesi Selatan Tita memang adalah daerah musibah. Kalau saya kemudian tarik ke Tita, ketika terjadi banjir bandang di Masamba, bantuan yang pertama Tita rasakan dari pemerintah atau relawan? Relawan. Serius Tita? Relawan. Jam 23.00 yang nelpon relawan. Relawan. Bukan dari pemerintah, BPBD, bukan. Justru sekarang kondisinya di Masamba lebih banyak relawan. Banyak sekali relawan pasti. Banyak sekali relawan, banyak sekali orang-orang baik datang. Sampai-sampai di luar pulau Sulawesi. Artinya kalau boleh saya simpulkan, proses penanganan atau membantu korban banjir bandang di Masamba ini lebih banyak dibantu oleh relawan daripada pemerintah. Kalau saya sampai sekarang belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, kecuali bingkisan dari Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, saya dapat 1 bingkisan sembako. Bingkisan sembako dari Pak Jokowi. Selama ini belum dapat dari pemerintah? Belum, kalau untuk pemerintah belum ada. Administrasinya Tita diperbaiki, mungkin tidak ada KK-nya, KTP-nya. Ini harus tertib dong, nanti dikira penyelewengan apa segala macam. Namanya bantuan pemerintah, harus kan protapnya ada bos. Ya mungkin kebetulan saya tidak di lokasi ya pada saat bagi-bagi bantuan. Cuman kan saya juga korban gitu. Hanya karena mungkin ya saya ngungsi bukan di daerah pengungsian. Oh iya. Saya tidak masuk kategori pengungsi.
Jadi nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih kayaknya. Iya. Tapi Jokowi kasih. Jokowi kasih. Jokowi kasih. Kalau saya nggak dapat dari pemerintah. Oke. Sebelum saya tutup Tita, saya mau ngobrol soal mental, kondisi psikologi. Tita gimana? Anak-anak? Apa yang terjadi sebenarnya kondisi psikologi di sana? Terguncang ya, terutama mungkin anak-anak yang tidak tahu apa-apa, karena kan kebanyakan daerah yang terkena banjir itu sempat melarikan diri. Jadi ada banyak sekali orang yang tidak melihat banjir secara langsung, kecuali mungkin korbannya yang selamat. Terutama saya. Tapi suara-suara gemuruh, suara-suara orang gerasak-gerusuk kesana kemari, itu jelas di depan mata. Orang panik itu jelas di depan mata. Yang paling menyedihkannya itu traumanya ya karena daerah kami hilang gitu kan. Bukan rumah lagi hilang, tapi daerah kami hilang. Beberapa titik termasuk daerah saya, dusun saya itu sudah tidak bisa ditempati lagi. Jadi harus pindah dari situ. Itu yang membuat saya terpukul, karena dari dulu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan pindah dari lingkungan itu. Tidak pernah terpikir gitu kan. Mungkin ada beberapa daerah yang masih boleh tinggal di situ, tapi dari anjurannya pemerintah ya entah itu 100 atau 50 meter dari bantaran sungai itu sudah tidak bisa ditempati. Yang Ya anak-anak, gitu. anak-anak katanya saya dengar anak-anak kalau dengar suara hujan menangis langsung. Traumanya itu juga. Traumanya. Karena kan sebelumnya kan terjadi banjir itu kan hujan deras. Kemudian suara gemuruh-gemuruh kan jelas kedengaran. Dan di Masamba itu hujan sedikit pun itu panik satu Lu Utara. Serius? Itu panik sampai sekarang. Itu di grup orang share informasi itu masih standby. Hujan itu sama dengan ketakutan. Kemarin-kemarin kan kita anggap hujan adalah rezeki. Tapi sekarang betul. Sekarang adalah hujan adalah ketakutan. Di Masamba. Malam pun itu bukan waktu untuk tidur nyenyak. Santai-santai. Bukan. Nongki-nongki. Justru malam menjadi ketakutan bagi kami. Itu berarti traumanya parah sekali. traumanya parah sekali sampai sekarang, karena dengar hujan nangis karena faktanya sekarang setelah banjir hujan itu air masih naik, entah itu karena tampungan air hujan ataukah memang air naik di hulu. Tita tidak kapok tinggal di Masamba? Tidak, apapun yang terjadi saya tidak akan meninggalkan Masamba. Tetap akan, makanya tadi saya tanya Tita, kuliah di Makassar atau berkarya di Masamba? Berkarya di Masamba. Maksud saya juga termasuk di Makassar itu kuliah, berkarir, raih pendidikan, kerja. Tapi Tita lebih pilih berkarya di Masamba walaupun porak-poranda. Justru karena porak-poranda saya tidak boleh tinggalkan. Justru saya mau lihat Lu Utara kembali baik. Dan salah satunya Tita ingin kontribusikan di tanggal 9 Desember 2020 di pemilu kada. Kontribusi dalam hal memilih. Karena bagian daripada proses itu. Terima kasih banyak Tita Kamila. Siap. Duta Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2017. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa berkarya dan eksis kembali, menorehkan beberapa karya yang mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat, terutama buat anak-anak terutama, karena sudah Tita cukup dekat dengan anak-anak kecil, sering berfoto sama-sama, dan mungkin belakangan terakhir ini keceriaan itu mungkin Tita susah dapatkan lagi. Tapi insya Allah Lu Utara kembali ceria. Lu Utara kembali ceria. Tita Kamila. Alright, time is over.